Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Widya Nurhayati, pengampu mapel fisika di SMA PKP DKI Jakarta. Asesmen dan pembelajaran merupakan satu siklus, di mana asesmen memberikan informasi bagaimana sebuah pembelajaran itu perlu dirancang. Setelah dirancang pembelajarannya, kemudian diimplementasikan, maka dilakukan asesmen kembali untuk mengetahui keefektifan dari proses pembelajaran, sehingga dapat tercapai tujuan pembelajarannya. Asesmen adalah aktivitas selama proses pembelajaran untuk mencari bukti ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen dalam kurikulum Merdeka terdiri dari 3, yaitu asesmen diagnostik yang berfungsi untuk mendiagnostik kondisi awal dan kemampuan dasar siswa. Kemudian ada asesmen formatif, bahkan evaluasi dari proses pemahaman siswa dan juga kemajuan belajarnya. Sementara asesmen sumatif merupakan asesmen atau evaluasi akhir dari suatu pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan berfokus pada asesmen jenis formatif dan juga sumatif. Apa perbedaannya? Pada segi tujuan, asesmen formatif berfungsi untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Sementara asesmen sumatif untuk mengetahui hasil akhir belajar siswa. Kemudian dari segi keterkaitan dengan nilai, untuk asesmen formatif ini tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengisian nilai rapot. Sementara asesmen sumatif itu dijadikan bahan pertimbangan untuk nilai rapot. Sementara waktu pelaksanaannya untuk asesmen formatif itu bisa di awal atau juga dalam proses pembelajaran. Sementara asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajarannya. Skenario aksi nyata dari asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka untuk pembelajaran fisika dibagi menjadi 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertama dimulai dari asesmen formatif ini digunakan sebagai bahan acuan dalam pemilihan anggota kelompok supaya kelompok tersebut bersifat heterogen. Gunakan pembelajaran berbasis integrasi antara project based learning dan juga STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kemudian masuk ke fase pertama dari kegiatan atau dari sintaks kegiatan pembelajaran PJBL dan STEM, yaitu adalah fase refleksi. Pada fase ini, guru membawa peserta didik untuk memformulasikan suatu masalah dan memberikan inspirasi agar dapat segera mulai menyelidiki atau investigasi. Dalam hal ini, guru menyajikan permasalahan berupa bagaimana cara membuat alat penyiram tanaman yang mengharuskan menggunakan ukuran dan juga alat ukur tertentu. Tahap kedua dari sintak tersebut yaitu tahap research. Dalam hal ini, peserta didik menggali konsep-konsep teori hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan masalah, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Pada tahap ini, peserta didik melakukan dengan cara berdiskusi bersama kelompok dalam melakukan pengumpulan informasi pemecahan masalah. Tahap selanjutnya yaitu tahap discovery. Pada tahap ini peserta didik mulai menemukan solusi dari masalah yang diformulasikan dan menentukan apa yang masih belum diketahui. Pada tahap ini peserta didik telah menentukan apa saja alat dan bahan yang diperlukan serta telah merancang bagaimana tahapan-tahapan dalam pembuatan alat penyiram tanaman. Pada tahap keempat yaitu application atau aplikasi, peserta didik menguji produk dan pekerjaan proyek yang dirancang. Peserta didik dapat mengulang sesuai persyaratan atau memilih solusi terbaik. Peserta didik juga membuat serta menguji coba alat penyiram tanaman di rumah masing-masing secara berkelompok yang didokumentasikan cara pembuatan alatnya. Pada fase terakhir yaitu komunikasi. Dalam hal ini, peserta didik secara berkelompok mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil akhir, produk atau pekerjaan proyek, dan menerapkan umpan balik yang membangun. Dalam hal ini dilakukan asesmen sumatif untuk bentuk presentasi. Sementara asesmen sumatif bentuk proyek telah diinformasikan sebelumnya kepada peserta didik, mulai dari tahap reflection hingga ke tahap komunikasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, Mas Rafa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.
pada hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Ya, tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran PJBL yang diintegrasi dengan pendekatan STEM, peserta didik dapat melakukan pengukuran dengan alat ukur panjang, misalnya mungkin mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Kemudian menerapkan konsep pengukuran pada pembuatan alat sederhana. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan handphonenya masing-masing. Ya, siapkan handphonenya, kemudian kalian buka browser Chrome-nya dan ketikkan Kahoot. Untuk memulai pembelajaran terkait pengukuran, Ibu di sini ajukan sebuah permasalahan. Permasalahannya adalah teman kalian itu namanya Rima. Nah, Rima ini merupakan peserta didik SMA PKP. Ya, ia gemar sekali menanam bunga di depan rumahnya. Pada suatu hari, ia kehilangan alat untuk menyiram tanamannya. Jadi alatnya hilang. Dan ia tidak punya uang untuk membeli alat yang baru. Ya. Nah, kalian sebagai peserta didik yang kreatif dan juga temannya Rima berniat untuk membantu Rima. Ya, membantu untuk membuatkan alat penyiram tanaman tetapi yang tidak mengeluarkan banyak biaya atau dari alat-alat bekas. Ya, silakan kalian akan memanfaatkan kegiatan pengukuran dalam pembuatan alat penyiram tanaman. Ibu ajak dulu untuk melakukan research. Ya, research ini adalah lakukan penyelidikan sekiranya konsep apa saja sih yang diperlukan dalam pembuatan alat penyiram tanaman. Ya, di meja kalian sudah ada, ini namanya apa tadi ketika kuis? Jangka sorong. Langkah pertama ketika kalian akan membaca hasil pengukuran dari alat ini adalah kalian baca skala utamanya. Nah, skala utamanya bacanya adalah angka yang sebelum angka nolnya dari skala. Untuk mencari tahu kira-kira bahan apa saja yang diperlukan dalam penyelesaiannya, mari kita lakukan kegiatan discovery, yaitu menemukan ya. Kemukakan solusi yang mungkin dapat menyelesaikan permasalahan 5. Caranya menentukan apakah alat dan bahan apa yang akan kalian ambil dan juga desain alat penyiram tanaman di LKPD yang kedua. Ya, tapi di sini Ibu mau menunjukkan dulu satu referensi alat penyiram tanaman dari bahan bekas, murah, ekonomis, dan mudah cara membuatnya. Lakukan diskusi bersama teman kelompoknya, mencari desain yang nanti akan kalian buat. 어서 대답해 지금 뭐해 할 거 없으면 당장 나와 대충 미루고 날도 좋은데 너도 알잖아 거기로 와. Ibu sampaikan dulu teknis uji cobanya ya. Ini sudah barisnya per kelompok. Sudah per kelompok, alatnya sudah jadi semua. Sudah bisa diuji cobakan. Karena kalian ada 8 kelompok, ya, kemudian pembelajarannya juga di luar. Jadi nanti ketika kelompok satu presentasi atau uji coba alatnya, yang lainnya mohon diperhatikan dan dipersiapkan juga alat-alat kalian. Seperti itu ya. Ya, siap ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil presentasi tentang membuat siraman bunga dari bahan bekas. Ukur yang kita butuhkan itu ada mistar atau penggaris, terus ada jangka sorong. Proses pembuatannya itu pertama-tama ini pipanya dibagi dua, ukuran 45 cm sama 20 cm. Terus digabungin ke dijen yang sudah dibolongi sesuai diameter pipa yaitu 2,26. Terus disambungin menggunakan lem tembak. Diameternya diukur pakai jangka sorong. Sambungin pakai lem tembak juga. Ujungnya ini kita nggak pakai solder tapi pakai lem tembak. Bisa ya? Bisa. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena belajarnya bisa lebih banyak, nggak cuma di kelas doang, nggak cuma nulis-nulis doang, bisa sambil praktek dan belajar di luar kelas juga. Paham. Paham? Paham apa? Paham banget. Paham banget. Fisika sangat menyenangkan, Bu. Apalagi bisa menuangkan kreativitas, Bu. Seru, Bu. Pengukuran masih gampang, bisa diikuti dengan mudah. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.